Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PGRI semuanya. Ketemu lagi kita untuk perdana kalinya mengadakan podcast Ngopi Raja, ngopi bareng PGRI Sokaraja yang dipersembahkan oleh PGRI Cabang Sokaraja. Untuk episode kali ini, sahabat PGRI, kita menghadirkan dua tamu istimewa, yaitu Bapak Mujiatno SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Sokaraja dan juga Ibu Nyai Cintang sebagai guru Sekolah Negeri Sokaraja Kidul. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih ya tamu istimewa kita. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Mujiatno, selamat pagi Bu Nyai Cintang. Bagaimana nih kabarnya, bisa disampaikan kabar kita hari ini Bapak Ibu semuanya kepada sahabat PGRI? Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kelihatannya kami bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Bu Nyai? Alhamdulillah baik, bisa hadir di sini, senang sekali bisa bertemu dengan dan bergabung bareng dengan ngobrol bareng PGRI Sokaraja. Ya, nih untuk ngopi raja kali ini Bapak Ibu, kami mengambil topik tentang sekolah taman belajar. Nah, sebelumnya kita semua tahu ya, sekolah taman belajar itu diangkat oleh Ki Hajar Dewantara untuk pertama kalinya, dan itu juga sudah digaungkan oleh Bapak Menteri kita sejak lama. Nah, menurut Bapak Muji sendiri atau dengan Ibu Nyai sendiri, bagaimana sih sekolah taman belajar? Diawali dulu oleh Pak Muji terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Pada intinya sekolah sebagai taman belajar itu adalah membuat sebuah sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, mencari pengalaman dengan tanpa adanya tekanan, sehingga anak terkesan tidak berada di dalam sebuah penjara yang terkekang seperti itu. Sehingga memang seolah-olah kan kayak ada anggapan bahwa sekolah itu sebagai penjara, gitu. Penjara kenapa? Karena banyaknya tugas, banyaknya beban yang harus dibebankan ke siswa pada saat proses pembelajaran itu. Nah, sekolah sebagai taman belajar ini akan mengurangi itu sehingga anak itu lebih nyaman, semangat belajar. Kemungkinan juga kenapa anak-anak kita ketika belajar itu malas dan sebagainya, mungkin juga ada tekanan-tekanan yang memang walaupun disadari ataupun tidak disadari oleh kita sebagai guru, mungkin itu membuat anak tertekan. Nah, sekolah sebagai taman belajar ini akan menghilangkan itu secara sedikit demi sedikit. Jadi supaya terkesan penjaranya yang banyak tugasnya itu hilang ya, gitu ya. Seperti itulah, walaupun memang sebetulnya tugas itu kan tetap mengiringi sebuah proses pembelajaran, tapi mungkin kemasannya yang memang harus dikemas sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan. Tugas itu juga sebagai pekerjaan yang menyenangkan buat anak-anak. Iya, seperti itulah. Bagaimana? Nah, di sini berarti kan peran guru di situ. Ya, bagaimana betul, guru itu bisa mengemas sebuah tugas yang kalau hanya diberi tugas saja menjadi beban, tapi ini tugas tapi menyenangkan. Nah, disinilah inti dari sebuah sekolah sebagai taman belajar. Setuju. Kalau dari Ibu Nyai Cintang sendiri, menurut Bu Nyai Cintang sendiri bagaimana tentang sekolah taman belajar ini? Ya, baik, terima kasih Bu Ripka. Saya sepakat dengan Pak Muji tadi, memang sekolah sebagai taman belajar ya. Di sini ada istilah taman. Coba kita lihat dari kata taman tersebut. Ketika kita membayangkan sebuah kata taman, nah di sana kita membayangkan sebuah suasana yang teduh, asri, kemudian membuat indah, kita tenang, ya indah dan menyenangkan gitu. Artinya di sini ada pesan yang sangat mendalam yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Artinya pendidikan jangan sampai dijadikan sebagai sebuah penderitaan, dan belajar itu adalah sebuah proses yang membuat gembira seorang anak. Nah, itu poin pentingnya. Dan ketika kita melihat anak-anak kita masuk ke dalam kelas, kita melihat wajah mereka begitu senang dengan senyum yang sangat lebar dan ingin membawa rasa ingin tahu gitu. Akan belajar apa kita hari ini? Nah, itulah kira-kira bayangan dari sekolah taman belajar. Jadi
ketika anak pulang, bel pulang sekolah berbunyi pun anak merasa enggan untuk mengakhiri kesenangan tersebut. Begitu. Jadi Ngangenin gitu ya. ya betul. Jadi pembelajaran Betul, betah. betul ya. Pembelajaran itu sangat menyenangkan. Besok gitu. ketemu lagi lah gitu ya, Iya. masuk kelas lagi ya gitu. Betul Nyenengin sekali. gitu ya ke sekolah gitu ya. Iya, tentu bukan tanpa alasan ya Bu Ripka, kenapa Ki Hajar Dewantoro itu mencanangkan sebuah kalimat sekolah taman belajar. Bukan sekolah tempat belajar, bukan. Tapi di sini yang ingin disampaikan adalah taman belajar. Artinya di sini Ki Hajar Dewantoro ingin menyampaikan kepada kita semua guru di Indonesia tentunya bahwa pendidikan itu adalah proses yang harus membuat anak senang untuk belajar, dan pendidikan itu bukan sebuah penderitaan, dan pembelajaran itu bukanlah sebuah tekanan bagi seorang anak. Kiranya itu. Jadi memang belajar itu proses yang menyenangkan, dan sekolah itu sebuah taman untuk belajar yang menyenangkan pula. Ya, betul. Nah, sekarang ini kan memang sedang digalakan sekolah taman belajar, dan tidak lepas kaitannya dengan kurikulum yang baru, ya, kurikulum merdeka yang baru. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya nih yang ada di sini, Bapak Ibu, Pak Muji dengan Bu Nyai, tentang perubahan kurikulum yang ada sekarang ini, menurut Bapak Ibu perlu nggak sih, atau memang harus tidak? Ya, saya ingin dengar pendapatnya nih. Saya mulai dari Bu Nyai dulu, Ya. Bapak. Oke. Boleh. Menurut Ibu bagaimana tentang perubahan kurikulum saat ini nih? Ya, kurikulum yang berubah itu adalah suatu hal yang wajar, hal yang mutlak terjadi, karena sebuah kurikulum itu terjadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu. Kadang mungkin ya dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terkadang banyak sekali orang yang berpendapat bahwa kurikulum berubah itu karena adanya menteri yang berubah. Oh, ya. Sering ya kita Ganti dengar seperti itu. menteri, ganti Ganti menteri, kurikulum. ganti Ya, kurikulum. ganti menteri, ganti kurikulum. Iya. Padahal di sini bukan kurikulum, bukan menterinya yang berubah, zamannya lah yang berubah. Dan kita harus menyesuaikan pembelajaran dan pendidikan itu sesuai dengan kodrat zaman. Dan kurikulum merdeka ini kalau saya lihat, saya pelajari, kurikulum merdeka itu hadir memang untuk pertama tadi memang selain untuk menyesuaikan perkembangan zaman ya, di sini adalah kurikulum yang ingin menghidupkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tuh, Jadi balik lagi ya. ya, kita sudah melewati banyak rangkaian kurikulum ya tentunya, dan kurikulum merdeka ini hadir untuk mengembalikan lagi filosofi dari Pertama pendidikan. Bapak pendidikan kita sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantoro tadi. Di mana banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantoro yang diterapkan dan pemikiran-pemikiran yang perlu diterapkan dalam kurikulum merdeka ini. Merefreshing Ya, berarti sebetulnya ya. yang Bukan berubah tapi merefresh lagi. Kita jangan lupakan Bapak pendidikan kita bahwa banyak filosofi yang memang harus kita terapkan, dan memang itu jauh lebih baik menurut saya. Seperti sebuah konsep dari Ki Hajar Dewantoro di kurikulum merdeka ini adalah belajar atau pendidikan itu mengantarkan seorang anak untuk selamat dan bahagia. Coba. Selamat dan bahagia. Bukan Kenapa? Ya. sukses tapi selamat dan Ya, bahagia. di sini kenapa ada kalimat selamat dan bahagia Ya. tadi? Ada kaitannya tentunya dengan konsep taman belajar tadi. Artinya, kenapa kok di sini ada selamat? Nah, tujuan sebuah kurikulum dibentuk itu untuk membekali seorang anak dalam pembelajaran, dalam pembelajaran supaya dia bisa hidup dengan kemampuannya sendiri, hidup dengan potensinya sendiri, dan hidup dengan pijakan kakinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, konsep selamat di sini, ya tadi selamat artinya pembelajaran atau pendidik juga harus memastikan seorang anak dengan adanya perubahan kurikulum mampu untuk hidup mengisi zamannya kelak di masa yang akan datang, ya. Anak-anak kita yang kita ajarkan sekarang tentunya mereka nantinya akan mengisi zaman mereka sesuai dengan zaman yang ada saat itu nanti, bukan zaman sekarang. Dan kurikulum hadir, perubahan kurikulum hadir untuk menyesuaikan hal tersebut.
sehingga kelak di masa yang akan datang mereka bisa. Kenapa bahagia di sini? Pertanyaannya, kenapa kok kalimatnya bahagia? Bahagia di sini artinya seseorang kita bisa bermanfaat orang lain ketika kita sendiri dulu bahagia. Betul tidak? Iya, betul. Iya. Ketika kita bahagia, kita bisa berpijak dengan kemampuan kita sendiri, kita bisa mengembangkan potensi kita, barulah di sana seorang anak bisa untuk bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi negaranya. Oke. Ya, jadi memang anak untuk perubahan itu dilakukan supaya nanti kedepannya selamat dan bahagia. Bagaimana bisa membahagiakan kalau kita sendiri tidak bahagia? Betul sekali. Baik, untuk Pak Muji sendiri nih, bagaimana pendapat Bapak Muji terkait juga tentang perubahan dan juga statement tadi ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Baik, terima kasih. Kaitannya dengan perubahan kurikulum, sebetulnya kurikulum itu kan memang secara tadi sudah disampaikan oleh Bu Cintang, mengikuti perkembangan. Kurikulum itu mungkin baik pada zamannya. Indonesia ini kan kalau tidak salah itu sudah 11 kali ganti kurikulum. Dan kurikulum Merdeka ini tahun 2022 ini kan baru dimulai. Artinya tidak semua sekolah menerapkan kurikulum kurikulum Merdeka ini. Baru beberapa sekolah atau beberapa tingkatan kelas. Nah, nanti 2024 itu insya Allah harapannya semua sekolah sudah bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Sehingga kalau kita lihat dari 2013 penerapannya sampai 2024 itu kan kurang lebih sekitar 11 tahun. Nah, dalam waktu 11 tahun itu menurut saya pribadi adalah hal yang wajar ketika sebuah kurikulum itu harus dievaluasi. Jadi sebetulnya yang kurikulum itu dievaluasi itu adalah kalau kontennya, isi kurikulumnya itu saya yakin tidak akan berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum itu setiap perubahan itu pasti ada hal-hal yang perlu dibenahi, dievaluasi, termasuk juga kurikulum Merdeka ini. Nah, kalau kita lihat dari 11 tahun itu dari 2013 sampai dengan 2004 itu sudah melewati kurang lebih kalau nggak salah ada 3 menteri pendidikan. Berarti kan statement ganti menteri ganti kurikulum jelas di situ tidak sesuai, terbantahkan di situ. Iya. Oke, berarti menteri ke depan belum tentu juga ganti kurikulum juga ya? Belum tentu juga. Jadi nanti tergantung dari memang kebutuhan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita selaku bangsa ini dan anak-anak kita. Anak-anak kita ketika dalam proses pembelajaran itu nanti apa yang sebetulnya dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zamannya yang saat ini. Ketika memang dibutuhkan adalah hal yang wajar, tadi sudah sampaikan sebuah keniscayaan bahwa kurikulum itu harus berubah mengikuti dengan tuntutan zaman dan jayanya kurikulum itu ya di zamannya itu begitu. Nah, berarti perubahan itu memang harus terjadi mengikuti kebutuhan juga. Ke depan juga kemungkinan kebutuhan berubah, bisa saja juga ganti lagi. Kalau kita lihat zamannya ganti lagi. Kalau kita lihat perubahan kurikulum itu rata-rata itu di atas 8-9. 5 tahun evaluasi kan seperti itu. Kalau memang masih bagus, masih relevan, dilanjutkan. Nah, nanti dalam penataan. Dan sebetulnya berdasarkan yang kita dengar kurikulum 2013 itu sebelumnya tahun-tahun kemarin sebelum Pak Menteri Nadiem ini ada, sebelumnya sudah ada wacana ada penyempurnaan kurikulum 2013. Nah, kebetulan dilalah gitu ya. Ada pergantian menteri dan program itu dilaksanakan ketika Pak Menteri baru ganti, sehingga rumor atau apa bahwa ganti menteri ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum, nanti ganti presiden juga mungkin ganti kurikulum ya akhirnya. Nah, itulah seperti itu. Jadi saya meyakini bahwa kurikulum memang harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia pendidikan. Betul. Memang berarti perubahan tetap harus ada dan sebenarnya perubahan itu menyempurnakan dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi bukan perubahan total tapi menyempurnakan. Seperti tadi juga dikatakan merefresh kembali filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya gitu ya, Pak. Ada pandangan juga nih Bapak
kalau anak itu tidak boleh tinggal kelas, artinya harus naik kelasnya di kurikulum yang baru. Apakah memang benar seperti itu? Atau menurut Bapak bagaimana terkait tentang pernyataan yang keluar? Banyak kan guru-guru juga meresahkan, loh kalau tidak bisa terus harus naik kan gitu ya. Betul. Ini bagaimana ini? Apa nanti lulus SD ini atau lulus sekolah lanjutan sebelumnya masih seperti itu saja? Nah, ini bagaimana Bapak menyikapi pernyataan Bapak Ibu guru yang keresahannya saat ini yang sudah beredar sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya dan saat ini tambah lagi dipertegas gitu. Dipertegas. Baik. Kaitannya dengan sekolah harus naik ya, tidak ada yang tinggal kelas. Kalau kita kembali kepada ruhnya kurikulum merdeka itu kan tadi belajar dimasukkan dalam taman belajar tadi kan selalu menyenangkan, tidak ada tekanan. Nah, kurikulum sebelumnya itu kan ada apa namanya, Bu Cinta, batasan lah ya. Katakanlah batasan seperti KKM itu kan ada batasan. Sehingga ketika tidak mencapai KKM maka tidak tercapai itu, harus tinggal kelas. Padahal kita juga harus mengakui bahwa anak itu mempunyai potensi-potensi yang lain selain di bidang akademik itu. Mungkin dia di bidang olahraga, mungkin dia di bidang katakanlah seni gitu ya. Kan bisa saja. Nah, di kurikulum merdeka ini memang hal itu akan diakomodir. Oleh karenanya kalau kita lihat dari patokan dan intrakurikulernya itu, yaitu capaian pembelajaran, di situ kan dibuat per fase. Nah, sehingga di fase A itu, fase A kelas 1 kelas 2, ketika memang di kelas 1 memang dia ada capaian-capaian yang belum tercapai atau tujuan pembelajaran yang belum tercapai, maka itu dititipkan di kelas berikutnya pada fase yang sama. Begitu juga dari fase A ke fase B, naik fase. Jadi guru itu ada catatan-catatan bahwa anak tetap naik, tapi ada catatan tertentu yang harus dibenahi pada saat di tingkat selanjutnya. Nah, itu juga tetap di situ memang harus ada kolaborasi, ada kerjasama, ada komunikasi yang baik antar guru. Jadi tidak ada seolah lagi kalau dulu itu teman-teman guru, anak seperti ini naik itu jadi beban saya di kelas yang tinggi. Nah, hal ini harus dihapuskan. Sehingga memang itulah kewajiban kita bagaimana mendampingi anak-anak kita untuk mencapai kompetensi yang terdapat di dalam tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran di kurikulum merdeka. Seperti itu. Nah, teknisnya itu ya nanti ada di guru. Contohnya ini Bu Cintang nanti yang melaksanakannya. Iya. Oke. Aduh, ini sangat luar biasa sebetulnya ya perbincangan kita kali ini. Panjang sebetulnya kalau kita ini mau teruskan ini sudah panjang pembahasannya, sangat panjang ya. Tapi namun karena kita dibatasi oleh waktu dan mungkin kalau tidak masih ada waktu berikutnya kita bisa ngobrol lagi gitu nih Bapak. Bersedia toh Bapak ngobrol lagi terkait dengan topik kita yang lebih menyenangkan lagi. Banyak bahasan yang belum kita bahas ini ya. Nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya ya. Terima kasih untuk Pak Muji dan terima kasih untuk Bu Nyai Cinta sudah hadir dalam Ngopi Raja podcast kita kali ini, ngobrol bareng PGRI Sokaraja yang dipersembahkan oleh PGRI Cabang Sokaraja. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu boleh salah satu untuk memberikan closing statement terakhir mungkin atau pesan Monggo, Bu Cinta. Baik, terima kasih. Closing statementnya ya. Pesan penting untuk seluruh guru yang akan menerapkan kurikulum merdeka ini. Ya. Kurikulum ini itu berusaha untuk mengembalikan lagi perspektif dari Ki Hajar Dewantara dan beberapa filosofis yang harus kita pahami sebagai seorang guru, tentunya sebagai pendidik. Kita sebagai seorang pendidik harus memahami bahwa seluruh siswa dalam kelas kita itu tadi harus belajar dengan sangat menyenangkan, dan kita juga harus mengingat bahwa di kelas kita tentu terdapat keberagaman. Nah, Ki Hajar Dewantara juga sudah menyampaikan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai sebuah ladang, guru adalah seorang petani, dan siswa adalah benih. Artinya di sini benih di dalam sebuah ladang tentu bermacam-macam. Seorang guru tidak bisa memaksakan
sebuah benih padi dipaksakan tumbuh menjadi sebuah tanaman jagung. Dan ini harus diingat oleh seluruh guru bahwa ada keberagaman dan yang harus dipetik adalah potensi dari setiap siswa. Tadi Pak Muji sudah menyampaikan juga bahwa setiap anak tentu memiliki potensi masing-masing. Kita sebagai guru harus mengembangkan potensi itu, menuntun mereka agar menemukan potensi dan mereka dapat berpijak di kaki mereka sendiri. Ya, selamat dan bahagia. Oke, selamat dan baik ya. Terima kasih kepada Bapak Muji selaku Ketua K3S Korwil Cawan Sokaraja dan Ibu Nyai selaku guru, salah satu guru dari SD Negeri Sokaraja gitu. Baik, sahabat PGRI semuanya, kita akhiri podcast Ngopi Raja, ngobrol bareng PGRI Sokaraja yang dipersembahkan oleh PGRI Cabang Sokaraja. Akhir kata sebelum saya akhiri, sekolah memang tempat untuk guru mengajar. Pendidikan tidak semata untuk menjadikan murid sebagai superstar, tapi menuntun kepada siswa atau peserta didik agar lebih bersinar dan mengejar ketinggalan. Sehingga akhirnya nanti peserta didik kita nantinya akan selamat dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Ngopi Raja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.